Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada? Hari ini kebetulan hari liburan, hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 jam setengah 10 pagi. Nah rencananya kita ingin berangkat menuju Lok Matai ya, salah satu daerah di ujung Pancu, Banda Aceh. Yuk ikut yuk. Alhamdulillah akhirnya tim kita sudah nyampe ke tujuan kita, yaitu Lok Matai. Ya beginilah pemandangannya. Terus terang ini adalah pengalaman pertama juga saya datang ke sini sekalian liburan. Padahal ini kawasan Banda Aceh loh bunda. Kalau bunda-bunda di Banda Aceh atau yang di luar pengen main ke sini, come to visit to Matai, Lok Matai ya. Tadi sih katanya kenapa pengen di sini, katanya perjalanan 30 menit. Ternyata 30 menit itu adalah definisi orang-orang yang udah ahli, udah biasa naik traveling ya. Kalau kita tadi hampir 45 sampai 1 jam ya. Oke, di sini pemandangannya lumayan bagus, airnya juga jernih sekali, persis kayak di Sabang ya. Luar biasa menurut saya sih, Masya Allah, ini salah satu keindahan Allah ya yang udah Allah berikan ya di daerah ini. Dan ternyata juga begitu nyampe nggak seperti yang saya bayangkan, ternyata ramai sekali orang-orang itu pada camping di sini karena tempatnya betul-betul di tengah pulau. Inilah pemandangannya, nice and good, wonderful lah. Oke, hari ini saya kebetulan sekalian liburan seperti ini, saya ingin berbagi share kepada bunda. Kebetulan nih tadi malam ada yang menanyakan kepada saya mengenai kista ya. Hari ini saya akan sedikit sharing kepada bunda-bunda di rumah mengenai kista dermoid. Oke, saya duduk dulu ya. Aduh, biar lebih enak posisinya. Tadi malam saya mengumpulkan beberapa pertanyaan yang menurut saya penting untuk bunda-bunda ketahui mengenai kista dermoid ya. Oke, pertama, apa itu kista dermoid? Kista dermoid itu merupakan suatu kantong yang sebenarnya sudah ada sejak pada saat lahir ya. Kista ini berisi kandungan, bisa berupa tulang, gigi, rambut, otak, atau apapun yang di dalam tubuh. Nah sebenarnya kista dermoid ini bisa terjadi di sisi mana aja dalam tubuh ya. Bisa di mana aja yang seperti saya bilang itu tadi, bisa di wajah, di sinus, di hidung, di mata, di dalam kepala, di otak, dan di mana-mana. Tapi paling sering itu terdapat di dalam indung telur atau ovarium. Nah, sebelum beranjak kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Jadi kita harus tahu histopatologi dari
indung telur atau ovarium. Jadi kalau secara histopatologi, ovarium itu dibagi menjadi 3 ya. Ada epitel, lapisan paling keluar atau selaput dari indung telur. Kemudian stroma, itu lapisan tengah atau lapisan dalam dari indung telur. Dan yang ketiga adalah germ cell, itu merupakan sel yang nantinya akan menjadi sel telur. Nah, masih ingat ya, saya pernah cerita di vlog saya sebelumnya. Jadi pada saat awal pembuahan, sperma sama sel telur bertemu menjadi zigot, sel telur yang dibuahi, kemudian dia akan pecah, membelah ya, maksud saya menjadi 2, 4, 8, 16, kemudian akan menjadi yang namanya blastocist. Nah, di sel di dalam embrio tadi itu ada yang disebut dengan sel totipotensial namanya, atau kita sebut dengan sel totipoten ya. Nah, sel ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi jaringan di dalam tubuh ya. Kalau seandainya sel totipoten tadi terdapat di ovarium atau di dalam indung telur, maka sel totipoten tadi akan bersifat dorman, tidak aktif, inaktif ya. Nah, suatu hari dia akan ada kesempatan dia, ada resiko dia untuk tumbuh dan berkembang. Tapi dia tidak akan menjadi janin ya. Cuman dia nanti akan berkembang, tumbuh dan berkembang, bisa menjadi gigi, tulang, kelenjar kulit, otak, dan lain-lain ya. Oke. Nah, untuk usia pada kista dermoid ini sebenarnya bisa terjadi di semua usia. Umumnya di usia 15 sampai 50 tahun, tapi juga bisa pada anak-anak, bahkan pada orang tua yang sudah menopause. Untuk gejala untuk kista dermoid ini sebenarnya tidak bergejala. Namun ada kasus-kasus khusus yang perlu kita warning terhadap kista dermoid ini ya. Pertama, bila kista ini terpuntir atau kita sebut dengan torsion. Apabila kista ini terpuntir, berarti aliran darah ke kista akan berkurang. Dan ini berarti indikasi untuk operasi segera. Apabila Bunda tidak melakukan operasi segera atau operasi emergensi, maka aliran darah yang ke sel telur itu, ke arah kista itu sudah berkurang, tidak ada. Pada akhirnya, indung telur atau ovarium akan nekrosis, gangren atau mati. Akhirnya pada saat kita operasi, kita tidak akan bisa menyelamatkan indung telur atau ovarium Bunda. Tapi apabila dilakukan segera, insya Allah kita bisa torsinya bisa kita perbaiki, kita benerin, kemudian kita bisa hanya mengangkat kistanya dan ovarium atau indung telur Bunda akan bisa diselamatkan. Oke, yang kedua itu infeksi. Kalau infeksi biasanya tuh awalnya akan demam. Pada kasus ini juga sebaiknya juga dioperasi ya. Karena tujuannya adalah biasanya kalau udah infeksi kita memang harus melakukan operasi untuk mengevakuasi nanah di dalam di dalam indung telur tadi ya. Oke, yang ketiga itu adalah pecah atau rupture ya. Kalau pecah yang isi di dalam itu kan racun tuh, toksik. Ya, bisa kalau di dalam perut dia akan merangsang perut dan akhirnya menyebabkan nyeri yang sangat berat, dan ini merupakan tindakan emergensi yang memang harus segera dilakukan. Nah, yang keempat itu adalah kanker. Tapi sebenarnya sih untuk kanker kista dermoid ini sangat jarang ya. Tapi kalau seandainya jadi kanker, dia akan menyebabkan nyeri juga. Oke, nah untuk menegakkan diagnosis dari kista dermoid yaitu adalah dengan cara USG rutin. Biasanya kita temui pada saat bunda-bunda sedang melakukan USG rutin untuk pemeriksaan organ reproduksi. Ya. Nah, kadang-kadang sebenarnya untuk kista ini di USG kita bisa mendeteksi dengan gampang ya, untuk mendeteksi apakah ini kista dermoid atau enggak, terutama kalau misalnya isinya seperti tulang, gigi atau rambut. Contoh aja rambut. Kalau rambut pada USG itu gambarnya khas sekali, benar-benar seperti garis putih-putih. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang juga kadang-kadang operator yang USG juga sangat sulit mengidentifikasi kista dermoid, yaitu pada saat
isi kista adenoid itu mirip dengan isi atau kandungan di dalam pelvis atau panggul. Itu agak sulit. Biasanya kalau dokter ragu, dia akan menyarankan Bunda untuk melakukan pemeriksaan seperti CT scan atau MRI. Ya.